Di dunia yang penuh hiruk-pikuk, rutinitas sehari-hari yang tiada hentinya, kita menghadapi tantangan dan masalah, menemukan solusi, jatuh, kemudian bangun lagi. Berjuang tiada hentinya, menguras banyak energi, perhatian, dan emosi. Kita bergulat dengan perasaan, kehendak, dan penilaian orang lain. Kita berpacu dengan segala tuntutan dalam waktu yang terbatas. Semua kegiatan kita berlalu begitu cepat, terjadi begitu saja. Kita tidak sempat benar-benar memaknai seluruh hidup kita. Hingga kita seringkali tidak peka mengenai dosa kita yang terdalam. Atau jika kita mengetahui dosa-dosa kita, kadang kita tidak mau membuka koper berbau busuk yang berisikan belatung kejahatan dan aib yang telah kita perbuat. Berhenti sejenak. Len, Prapaskah mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dan merenungkan hidup kita, menghentikan roda rutinitas dan memfokuskan hidup ke arah yang benar, merenungkan dan melihat kembali dosa-dosa yang mungkin sudah kita tinggalkan atau yang masih kita gumuli sampai saat ini. Ini mengingatkan kita betapa rentannya kita untuk berdosa, betapa jauhnya kita jatuh, dan betapa besar anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Dengan berhenti sejenak dalam waktu yang terbatas ini, mari kita memfokuskan perhatian kita pada Kristus, mengizinkan Injil mengkalibrasi hati kita ke arah yang benar. Oke, halo, selamat siang buat kalian semua. Wajah aku nggak kelihatan, I know, terlalu pendek. Oh, ini yang terlalu tinggi. Kayaknya ini diciptakan, I don't know, buat Kak John, tapi nggak buat aku. Oke, which is fine, bisa di samping gini. Apa kabar? Udah pada sarapan? I'm sorry, pada puasa ternyata ya. Kayak kalian skip breakfast, skip sarapan, just kidding. But hey, sebelum mulai, kita bakal switch. And then sambil mereka switching, thanks guys, pengertian sekali. Langsung ketahuan ya. Thank you, perfect. Terima kasih, wah, muscle crew, iya kah? Apa nama ini tim perlengkapan di sini? Muscle Crew? No? Thanks guys. Oke, so then sebelum kita mulai, I hope bisa ditayangin slide perkenalan aku. Supaya kita kenalan dulu ya. Nama aku Mili, itu suami aku. Kasian dia memutuskan seumur hidup bareng aku. No return, nggak ada uang kembali. But Kamili sama Kak Ferry, itu nama suami aku. Kami pelayanan di Jogja, sama-sama di GSJA. Dan ada salam dari kami semua jemaat Jogja buat kalian. Salam hangat, salam sayang, salam Jakarta, salam Jakarta. Oke. Apalagi yang bisa aku perkenalkan dari aku ya? Tidak ada guys, tidak ada yang menarik kecuali tema hari ini. So Kamili kemarin dihubungi dan awal minggu aku dihubungi dan waktu Kamili dikasih tournya, it's so great. Bulan ini I think kalian adalah mengenai driven by compassion ya. Kayaknya digerakkan oleh belas kasihan. Driven by compassion. And I love this dan ini menyenangkan banget. So, kita bakal baca bareng ayatnya and then Kamili bakal buat satu cerita, terus habis itu ada poin. So, ini interaksi, jangan tidur ya, jangan tidur. Oke, mari kita baca bersama. 3, 2, 1. Demi Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan penyakit dan kayaknya di situ lagi banyak yang sakit dan lemah ya. Oke, lanjut. Apa yang mereka rasain? Mereka lelah dan sosar. Oke, next. Maka memang banyak, tetapi karena itu mintalah kepada Tuhan
supaya ia mengirimkan pekerjanya sedikit. Lagi capek, lagi lelah, lagi segala penyakit, kelemahan, bahkan terlantar, tapi pekerjanya sedikit. Oh, so sad ya. Itu kayak kita lagi lapar, kita misalnya e-groups berlima, bertujuh lagi lapar, tapi Indomie yang tersedia cuma 1 biji. Mau gimana? 1 orang 1 seruput atau kayak 1 orang 1 helai, kan nggak puas guys. Masih tetap lapar ya karena sedikit pengerjanya. Oke. Hari ini Kamili bakal omongin mengenai be the neighbor. Be the neighbor. Sama-sama katakan be the neighbor. Oke. Ada di sini yang teman kosnya di sebelahnya. You like your neighbor, hello neighbor. Atau kalian kayak rumahnya jauh-jauh ya. Oke. So, kita bakal baca bersama di Lukas 10 ayat 25 sampai 23. Dan waktu kita baca, kita mau baca interaktif, oke? Kamili baca paragraf pertama, kalian kedua, oke? Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab, oke, good. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lagi, kata? Oke, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Oke, sekarang untuk melanjutkan ayat ini, Kamili butuh 1 orang. Aku butuh 1 orang. Dan it's okay kalau kalian kayak takut, malu, gak apa-apa. Aku gak akan, mencederai kalian. Gak akan sama sekali. You will be fine, kalian akan keluar dari ruangan ini utuh. Gak ada yang bakal keluar kayak, waduh di mana ya telingaku, gitu gak bakal. Tenang, do not worry. So aku butuh 1 volunteer, oke? Boleh Kak? Oke Kak. Di sini ya. Di sini, oke. Oke, aku butuh 1 orang volunteer. Nah, mari kita baca bersama ayat selanjutnya. Ini jawab Yesus kepada mereka ya. 3, 2, 1. Jawab adalah turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun. Stop. Ada 1 orang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Oke, mari kita turun dari Yerusalem ke Yeriko. Jalan. Stop. Dan ia jatuh ke tangan penyamun. Oke, Kamili butuh 3 orang lagi. Yang kayak habis nge-gym, habis daftar membership gym. Atau misalnya aku butuh 1 cewek. Dia jadi kayak gangsternya, oke? Kau kayak ketua gengnya. Dan kita butuh 2 orang lagi. Yang kayak, habis olahraga. Siapa? Yang ini, oke. Niko. Ayo. Oke, satu lagi. Dia nunjuk kamu, dia gak sih? Oke, gas, sini. Karena kamu nunjuk dia kan. Sini. Oke, silakan ke depan berdua, gak apa-apa. Seperti yang Kamili udah janjiin, telinga kalian utuh. Pulang dari sini kalian masih punya 2 telinga. Oke, so tadi Alkitab bilang penyamun di sebelah sini. Yang kalian bertiga sesini, oke. Ada seorang dari Yerusalem turun ke Yeriko, oke. Dia pokoknya hari ini kita akan menyaksikan, enggak lah bercanda. Turun lalu dia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkan dia setengah mati. Oke, jadi guys, kalian bertiga rampoklah dia. Rampok dia kan, pura-pura. Rampoklah dia, habis itu kayak des, pukullah dia, lalu tinggalkan dia setengah mati. Oke, drama dimulai, 3, 2, 1, action. Oke.
Serahkan uang Anda. Aduh, adanya Gojek, Gopay, apa nyawa? Nyawa. Oke, ambil hartanya dirampok. Oh, boleh diserahkan jaketnya. Oh, iya betul. Ketua gangster yang cewek perintahkan pukul gitu. Oke, lalu kalian pergi. Ya, sudah selesai. Terima kasih penyamun. Good job. Oke, silahkan duduk. Lalu kamu ditinggalkan setengah mati. Maaf ya, Dek. Kamu mau pura-pura setengah mati di atas sini? Sini aja ya. Pura-pura setengah mati di atas sini. Oke. Nah, orang kalau setengah mati kan artinya masih hidup, tapi udah setengah-setengah. Apa suaranya orang setengah mati? Boleh. Bagus. Oke, dia setengah mati ya. Oke, gas. Lalu kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Oke, kita butuh satu orang imam. Kita butuh satu orang. Siapa di sini yang kira-kira kayak rajin, hatinya baik gitu, kayak siapa? Oh, kamu. Ayo silakan. Ayo. Oke, ini ya imamnya. Siapa nama kamu? Handika, panggilannya Hendi. Dika, sorry. Oh ya, maaf. Jangan bilang papa kamu ya. Oke. So kebetulan ada seorang imam. Namanya? Handika. Oke, ada si Handika nih turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi kamu jalan kayak cuekin. Action. Bagus, siap. Terima kasih Dika, terima kasih. Oke, si imam ini melihat terus kayak sehingga kamu tetap apa Yusuf? Tetap setengah mati gimana? Tolong. Setengah mati guys, tolong ya. Oke. Si imam turun nih melewati korban. Demikian juga ada seorang Lewi datang ke tempat itu. Oke. Orang Lewi ini suka pimpin doa. Dia suka banget, Sunday itu dia suka, e-groups dia suka. Bahkan kalau nggak ada Sunday dan e-groups dia tetap suka, oke? Dia tetap suka doa. Ada siapa kira-kira? Bolehkah aku tunjuk kamu? Siapa namanya? Kenneth. Kenneth? Kenneth. Oke, pas kah? Oke guys, ayo Ken, kita ke depan. Oh, begitu. Siap. Oke, jadi... Ini cuma peran ya, aslinya kan kamu baik ya. Oke, ini cuma peran. Demikian juga orang Lewi namanya? Kenneth. Oke, Kenneth. Datang ke tempat itu, ia melihat orang itu dan dia melewatinya dari seberang jalan. Sama. Dia lihat. Bagus. Oke, lihat lagi. Cuma ditundukin. Benar bagus. Thank you Ken. Benar perannya ya. Maksudnya dia lihat sopan, dia kan nyapa. Dia jalan lagi tapi sopan lagi nyapa. Oke. Bagaimana? Apakah masih setengah mati? Masih, tolong dong. Oke, masih setengah mati ya guys. Lalu datanglah orang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Orang Samaria ini biasa kayak saudara dan saya. Datanglah orang Samaria, lalu ia lewat ke tempat itu. Si orang Samaria ini datang, lalu dia lewat ke tempat itu. Mau? Oke guys, sini. Siapa nama kamu? Rafael, oke Rafael. Rafael orang Samaria, kayak kita ya, biasa mahasiswa atau anak sekolah atau pengerja, oke. Lalu, mari kita baca bersama 3, 2, 1. Lalu, datang orang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Kamu lihat, jalan, terus kayak, oh kasihan ya. Oh ya oke. Pause, lanjut, ayatnya hilang kayak gini. Ia pergi kepadanya, lalu membalut lukanya, balut
Di mana? Oke, pura-puranya ada di balut. Oh, dia ngerti blocking guys. Dia kayak, oke, jangan sampai aku membelakangi. Menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai. Oke, Kamili butuh siapa yang bisa jadi keledai? Ada bercanda. Keledai tunggangannya lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Mari kita bawa ke tempat penginapan. Wah, dan merawatnya. Thank you. Terima kasih, baik sekali ya. Kita baca ayat yang paragraf bawah. Thank you guys, thank you, baik sekali. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari 2 dinar ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Keren banget. Siapa di antara ketiga orang ini yang menurut pendapat saudara adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Lalu jawab orang itu apa? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Kamili boleh minta tim worship untuk maju ke depan. Dan aku selesai. And I'm done and I'm finished. Gimana caranya kamu be the neighbor? Gimana caranya kamu menjadi sesamamu untuk orang di kiri, orang di kanan, bahkan orang asing yang kamu gak begitu kenali? Bagaimana caranya? Ayat 33 dikatakan, datanglah orang Samaria itu ke dalam perjalanan ke tempat itu. Dia melihat orang itu. Yang pertama, kita harus melihat orang itu. See the need. Datanglah orang Samaria dalam perjalanan, lalu dia melihat orang itu. Adakah teman sesamamu anak youth yang habis dipukuli habis-habisan? Dipukuli habis-habisan, hidup dalam depresi, hidup dalam keterpurukan. Dia mengunci diri, dia mengurung diri, dia gak mau kemana-mana karena hidup memukulinya habis-habisan. Adakah temanmu yang oleh iblis dan oleh persoalan dunia sudah tergeletak dan sedang cedera saat ini? Adakah temanmu yang sedang terluka, habis kehilangan segala-galanya? Kehilangan anggota keluarga, kehilangan sahabat, atau bahkan mungkin dalam rumah mereka ayah dan ibu dia tidak akur. Adakah orang yang di sekitar saudara, di sesamamu yang butuh kasih Kristus? Can we see the need? Bisakah kita melihat kebutuhannya? Yang kedua, gimana saudara bisa jadi sesamamu punya belas kasihan? Feel the compassion. Rasakan belas kasih itu, berbelas kasihlah. Ayat 33 lanjut dan bilang, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Apakah hati tergerak oleh uang di peristiwa itu? Enggak. Enggak ada untungnya menolong orang yang sakit ini. Apakah hatinya tergerak oleh promosi? Apakah ini akan diberitahukan, ada orang Samaria baik hati, masuk koran diberitahu? Enggak ada. Hati digerakkan oleh motivasi yang murni, belas kasihan. Apakah respon saudara saat melihat ada orang di luar sana hidup masih dalam kecanduan? Apakah kita ngejudge mereka? Apakah benar-benar kita bisa bilang we listen, we don't judge? Atau apakah kita we listen and we judge? Bisakah saudara feel compassion? Bisakah kita punya rasa belas kasihan? Kasihan banget temanku yang di kampus, yang hidup aut-autan, kayak berantakan banget. Kasihan banget temanku yang di sekolah, yang jorok gitu. Maksudnya kadang dia gak mandi tapi datang sekolah, itu tuh kasihan gitu. Ada belas kasihan yang harus terbangun di hati kita untuk sesama kita. Kalau ada anak muda, tindik banyak dan bertato dan masih ngerokok, datang ke gereja dengan celana pendek dan sobek-sobek, bolehkah dia masuk? Bolehkah kita punya belas kasihan dan bilang, yes, please datang, please masuk, duduk sama aku di bagian depan, aku gak malu sama sekali sama kamu. Cause I feel compassion.
Yang ketiga, yang pertama kalian mau lihat kebutuhan. Yang kedua kalian mau feel compassion. Yang terakhir, go to them. Pergilah kepada mereka. Ayat 34 bilang, ia pergi kepadanya, membalut luka-lukanya, bahkan dia tunggangin di keledainya, dia bayarin biaya perawatannya selama 2 hari, 2 dinar 2 hari. Kalau ada lebih dari itu nanti aku balik lagi, kata orang Samaria itu. Orang Samaria tidak menunggu temannya yang datang ke dia, ya kan? Tidak menunggu si yang terluka ini untuk, aduh tolongin aku gitu, enggak. Dia yang datang ke orang terluka ini. Saat melihat kebutuhan, setelah menunjukkan belas kasih, bersediakah saudara pergi kepada mereka yang terluka, yang tergeletak, yang belum mengenal Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidup mereka. Bersediakah kita go to them? So mari kita berdoa. Beberapa di antara saudara, you see the need. Tuhan taruh dan letakkan saudara di situasi, di tempat kerja, di kampus yang orang-orang butuh Kristus. Dan kalian sudah lihat kebutuhan. Hari ini, kalau ada di antara kalian yang mau punya perasaan belas kasih lebih dari sebelum-sebelumnya bahkan buat sesamamu, mari taruh kedua tangan saudara di dada. Kamili bakal berdoa buat kalian. Kalian gak perlu tengok kiri, kalian gak perlu tengok kanan. Ini antara kalian dan Tuhan Yesus. If that's you, kalau itu engkau, dan engkau butuh compassion lebih lagi untuk temanmu yang seolah-olah kamu ngapain sih gitu, untuk temanmu yang nyebelin banget, atau bahkan untuk temanmu yang rasanya rusak banget dia, gimana bisa dia diperbaiki, sakit banget dia, gimana bisa dia ditolong. If that's you, dan hari ini, kalau itu saudara, dan hari ini Tuhan gerakkan satu nama di pikiran saudara, berikan satu nama di hati saudara. Kamili pengen kalian jangan tolak. Taruhlah tanganmu di dada dan kita bakal berdoa buat mereka. Thank you guys, thank you. Aku udah lihat tangan-tangan yang ketaruh di dada, that's great. It's a great response bahwa kalian lagi bilang, Tuhan ini aku, I wanna feel compassion. Aku pengen rasakan belas kasih. Thank you guys, great, great. Let's pray. Bapa di dalam surga, aku lihat tangan-tangan yang ketaruh di dada. Engkau melihat tangan-tangan yang ada di dada. So Tuhan saat ini memberikan kepada setiap youth the energize, more compassion. Berikan kepada setiap youth the energize, hati yang rindu untuk melihat temannya, orang-orang di sekitar mereka. Yang adalah orang berdosa, yang adalah orang yang tidak layak, orang yang terluka, yang letih, yang lesu, yang merasakan beban yang berat. Bapa di dalam surga, saat ini Engkau menjamah setiap hati kami. Penuhi kami dengan compassion, rasa belas kasih lebih lagi daripada sebelumnya. Thank you Jesus. Dan buat kalian yang udah taruh tangan kalian di dada, Kamili pengen ajak kalian buat bangkit berdiri. Berdiri aja. Kalian gak perlu tengok kiri, kalian gak perlu tengok kanan. Kalaupun di baris itu cuma kalian yang berdiri, that's okay. Buat semua yang udah taruh tanganmu di dada, let's stand up, let's stand up. Bapa di dalam surga, Engkau melihat bukti orang-orang yang telah standing up. Mereka mau berdiri untuk tempat mereka, keluarga mereka, neighbors mereka, tetangga di kiri dan kanan mereka, di kampus mereka, di pelayanan mereka, bahkan di sekolah-sekolah, di tempat kerja mereka. God, you see them. Mereka mau berdiri untuk tempat mereka. So Tuhan anugerahkan kepada setiap jemaat Tuhan di tempat ini hati yang compassionate, melihat orang terluka, melihat orang awkward, orang weird secara dunia, and we love them. We wanna love them. Sama kayak Tuhan telah mengasihi kami, kami mau mengasihi mereka. So Bapa di dalam surga, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan menyertai semua di tempat ini. I trust in God.
my Savior. Bapa di dalam surga, Engkau tidak pernah gagal. Engkau gak pernah sekalipun gagal. We trust you, Lord. Kami percaya kepada Tuhan sepenuh hati, sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam, that you will never fail. I trust in God, my Savior. Bapa di dalam surga, would you be the God who will never fail? Oh, I trust in God, my Savior. You will never fail. Bapa di dalam surga, you never fail. Not once you have failed us, Lord. You will never fail. Trust in God, my Savior, the one who will never Tuhan, Engkau gak pernah gagal. Dan hari ini kami terpanggil untuk jadi anak muda missional dengan misi. Tahu bahwa waktu aku hidup, aku gak hidup for money. Aku gak hidup buat fame, ketenaran, kepopuleran. Aku gak hidup buat pengakuan orang. When I live, aku hidup buat Tuhan Yesus dan misi Allah. Kalau ada di antara kalian punya nama di hati kalian, Tuhan taruh 1, 2, 3 nama. Kalau itu kalian, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sebagai simbol, Tuhan, aku bawa nama ini buat Tuhan. Karena you never fail. Dan di dalam Tuhan, waktu aku pergi kepada mereka, ada perubahan. Bapa di dalam surga, ini namanya, ini orang-orangnya, ini yang kami angkat di tangan kami buat Tuhan. Ini jiwa yang kami deklarasikan, kami kasih otoritas di dalam nama Tuhan Yesus. Jiwa ini buat Kristus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mengurapi lidah bibir semua jemaat Tuhan di tempat ini. Perkataan yang keluar dari mulut mereka adalah perkataan yang membangun, perkataan yang membentuk, perkataan yang membuat jiwa-jiwa kenal Kristus lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengurapi setiap kami di tempat ini oleh otoritas yang datangnya dari Kristus. Urapan penuh turun atas kami, Tuhan. Waktu kami berbicara, waktu kami berinteraksi dengan orang-orang yang kami angkat di tangan kami ini, Bapa di dalam surga, mereka mengenal Tuhan, mereka terima Tuhan Yesus. Setiap yang sakit disembuhkan, semua yang tuli bisa mendengar kembali, semua yang lumpuh bisa berjalan kembali. Bahkan teman-teman kami yang secara iman sudah mati dengan rasa apatis, dengan rasa keraguan, dengan rasa tidak percaya, hari ini Bapa di dalam surga, Engkau pulihkan sepenuhnya, Engkau pulihkan, Engkau urapi kembali teman-teman kami, orang-orang yang ada di tangan kami ini, neighbors kami, sesama kami. Bapa di dalam surga, bangkitin kembali iman percaya mereka, kuat-kuatkan kembali mereka. Oh, I saw the Lord and He heard and He answered. Bapa di dalam surga, kuat-kuatin setiap kami. When we go to them, give us a story of success. That's why I trust, that's why I trusted. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered.
dalam surga. We trust you. We trust you. Untuk setiap anak muda di tempat ini yang punya hati misi, kami mempercayakan mereka dan studinya dan keluarganya dan setiap hal yang jadi pergumulan tidak terkatakan di dalam hidup mereka ke dalam tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang merawat, tangan Tuhan yang menyembuhkan, tangan Tuhan yang memulihkan, memberikan restorasi menyeluruh untuk setiap aspek kehidupan kami. Sambil setiap anak muda di tempat ini hidup dalam misi Allah, aku percayakan keluarga mereka, studi mereka, pekerjaan tangan mereka ke dalam Tuhan Yesus. Tuhan yang take care mereka. Kami percaya saat kami memberi, kami gak kekurangan. Kami percaya saat kami berinvestasi bersama dengan Tuhan dalam misi Allah, kami tidak rugi. Kami percaya kami punya Tuhan yang sangat-sangat bisa kami andalkan. We trust you, God. Kami percaya Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk Allah yang hebat, yang dahsyat, yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bisa sought you, kami bisa mencari Engkau, dan kami menemukan kembali rasa aman kami. My Savior, the one who will never trust in God.